Salam, saya akan menyampaikan apa yang mestinya viral hari ini, dan video-video ini harus saya tanggapi semua karena cinta saya kepada Tuhan Yesus tidak bisa diukur dengan apapun. Menginjil itu adalah menjelaskan sesuatu, kalau perlu membongkar. Kita dengarkan video seorang Ustadz Syahrin Thorik. Kan Islam itu suka dituduh macam-macam. Misalnya oleh orientalis dituduh ini, Islam itu agama plagiat, agama nyontek. Muhammad itu hanya ngikut-ngikut aja Yahudi Nasrani. Setiap tuduhan ada jawabannya, setiap kecurigaan ada penjelasannya, lengkap dalam Islam. Orang nyontek kan itu ada karakteristiknya, jemaah. Saya nanya, Bapak Ibu, dulu pas sekolah pernah nyontek nggak? Kompak ternyata ya. Ini mantan penyontek ini. Yang biasa dicontekin ada, biasa pintar deh Pak. Tahu jemaah dimuliakan Allah, kenakalan kami ketika jadi contekin. Jadi yang nyontek nakal, yang dicontekin juga. Iya, yang nakal itu Arab, yang pintar itu Yahudi. Kalau ngomong tentang itu, Ustadz, memang Islam itu agama nyontek. Bagaimana tidak dikatakan nyontek? Seluruh nabi yang diceritakan dalam Al-Quran semua dari Bani Israel. Mana Bani Arab? Siapakah nabi dari Arab? Kecuali yang angka 25. Semuanya itu dari Bani Israel. Kenapa harus memanggil dan menggunakan, memuat seluruh cerita dari Bani Israel mulai dari Ibrahim, seterusnya ada Zulkifli, itu nyontek semua. Kalau nggak nyontek, agama itu nggak ada. Dan apa yang diconteknya itu semua diplesetkan, dimiringkan, disetengahkan pemahamannya. Tidak ada yang utuh. Maka ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu terpotong di bagian-bagian yang tidak jelas. Sehingga cerita Musa di dalam Alkitab berbeda dengan cerita Musa di dalam Al-Quran. Kisah Daud di dalam Alkitab dengan Al-Quran beda jauh. Nah, itulah diperlukan tafsir-tafsir. Kenapa? Karena begitu banyak kontradiksinya. Gitu Ustadz, kamu ini emang contekan ibadah. Ibadah haji itu coba jelasin kepada saya. Apakah benar itu perintah Allah? Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi itu menyuruh mutar-mutar batu kubus, lalu harus dicium itu batu jamban itu? Nggak ada nabi yang menyuruh ngelempar iblis dengan batu. Itu saja sudah jelas. Apalagi ada nabi-nabi fiktif yang tidak ada di dalam sejarah, diada-adakan. Ada Nabi Soleh, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Khidir, nabi macam-macam. Nabi yang tidak ada di dalam sejarah kenabian. Lalu ketika orang Yahudi bertanya dan orang Kristen bertanya tentang Ashabul Kahfi, tunjukkan 7 pemuda itu. Nabi tidak bisa menjelaskannya langsung. Dia tunggu 1 minggu baru ayat itu turun. Surah ke-18 sampai ayat 11 itu. Cerita tentang pemuda yang tidur dalam gua lamanya 309 tahun menurut Quran. Dari mana tidak menyontek kayak begitu? Ibadah yang mereka buat itu di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Percuma bangsa ini beribadah kepadaku
sedangkan ibadah yang mereka buat adalah buatan mereka sendiri. Itu buatan mereka sendiri. Lalu dikatakan bahwa sholat itu harus pergi ke langit, naik buruk, kecepatan 10 kali kecepatan cahaya. Kemudian dari tanah, dari Palestina naik ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Dari mana untuk dikatakan itu bukan Katakan, itu biasa saja kalau jawab pertanyaan, saya salah-salahin dulu. Kemudian sengaja saya pang-pangkan supaya dicontek sama teman-teman. Begitu detik-detik terakhir menjelang dikumpul, saya ganti jawabannya. Apa maksud saya hadirin? Dalam dunia contek-menyontek, tidak pernah ceritanya yang menyontek lebih baik daripada yang dicontek. Itu logis sekali hadirin. Kalau Islam ini agama hasil contekan, Islam nggak akan mungkin lebih baik daripada Yahudi. Nggak akan mungkin lebih baik daripada Nasrani. Dan lihat jemaah, bagaimana keagungan ajaran Islam. Contoh satu saja. Dalam tradisi agama Nasrani jemaah, itu nama-nama nabi tadi kayak Nabi Harun, difitnah dengan fitnah keji. Kalau dalam Islam, yang bikin biang kerok sampai Bani Israel nyembah patung anak sapi siapa? Samiri. Tapi dalam Injil atau dalam Alkitab siapa? Nabi Harun. Dan kemudian bukan cuma Nabi Harun, semua nabi rata-rata dijelekkan namanya. Nabi Lut, lihat buka kisahnya dalam Alkitab. Itu berzina dengan dua putrinya. Anaknya sendiri cuma Ibrahim. Anda tidak tahu sejarah. Alkitab begitu jujur untuk menceritakan tentang Daud yang mengambil istri orang. Quran mana tahu? Muhammad mana tahu? Lalu Anda mengatakan fitnah itu. Buktikan kalau itu fitnah. Dan tidak pernah nabi. Dan itu adalah sejarah Bani Israel. Sejarah bangsa Yahudi. Dia yang punya sejarah. Yahudi yang punya sejarah. Kamu mau ubah itu sejarah? Mau dikasih itu mercon. Masukkan mercon ke mulutmu. Enggak boleh begitu, Ustadz. Di hadapan murid Anda, di hadapan jemaat Anda, mengatakan memfitnah Nabi. Giliran Nabi mau difitnah oleh orang Kristen, malu, marah. Itu tercatat semua. Saya membuat catatan dengan jelas sekali. Hadis-hadis tercatat semua. Walaupun daif, ya walaupun daif. Karena tidak ada asap tanpa api. Kenapa Anda mengatakan daif? Oh, karena si ini ada si itu katanya. Di dalamnya ada sanad Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini adalah orang Yahudi. Pura-pura masuk Islam. Kan itu alasannya jadinya. Tetapi apakah Anda mengatakan itu riwayat dhaif? Yang saya minta dari 300 ayat-ayat Quran yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena hanya akan menimbulkan kebencian antara satu suku dengan suku yang lain. Antara manusia dari generasi ke generasi yang lain. Itu bukan fitnah, saudara. Ada yang tanya, ya Rasulullah, nanti apakah akan bertemu dengan istri kami kelak di surga? Rasulullah menjawab, seorang laki-laki dalam sehari akan bertemu dengan 100 bidadari. Al-Bazzar, musnadnya 3525. Abu Nuaim dan Abu Sifatul Jannah 169. At-Tabaran dalam As-Saghir. Jelas semua. Saya sebutkan ayat-ayatnya. Saya sebutkan nomor hadisnya. Dan sekarang orang Kristen ini pendebat baru ini begitu canggih dan pintarnya untuk menjelaskan setiap hadis dan riwayat dalam Islam.
Dan hadis tadi tentang 100 bidadari, Al-Maqdisi berkata, menurutku semua perawinya thiqah, sesuai dengan syarat hadis sahih. Al-Alban berkata, aku sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan itulah yang benar, sanad hadis ini sahih, dan kami tidak mengetahui adanya cacat dari dalamnya. Namun memang Abu Hatim dan Abu Zur'ah memiliki pandangan berbeda masalah hadis ini. Nah, gimana? Nabi ditanya dan jawabannya malah kemana-mana. Semakin jelas dari mana sumber bangganya umat muslim yang on, terutama kaum, kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang kafir. Saya nggak bisa menjawab dengan baik kalau saya tetap di Indonesia. Tetapi sekarang terbuka saya untuk menjawab dengan bukan semampu saya, sejujur yang saya bisa dan sejujur yang saya pahami. Ya begitu Ustadz. Difitnah, sengaja menyerahkan sarung untuk diambil oleh orang lain. Nanti jemaah Sulaiman dituduh apa? Dituduh buat sihir. Tapi lihat, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk mensucikan nama para nabi dari tudingan-tudingan jahat itu. Bahkan bukan cuma mensucikan, jemaah dimulakan Allah, para nabi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau tidak suka dianggap lebih baik daripada nabi-nabi yang lain. Kan ada hadis misalnya Rasul mengatakan, la tufaddilu baina anbiya Allah. Kalian jangan melebihkan nabi satu dari nabi yang lain. Dalam kalimat yang lain Rasul mengatakan, man qala anni afdalu min Yunus. Tapi kenapa satu-satunya nabi yang selalu didoakan tiap hari itu adalah nama Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu kan melebihkan, bahkan mempertuhankan Muhammad. Nah sekarang ada yang mengatakan Muhammad itu Allah, Allah ya Muhammad. Kenapa? Karena bingung. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amir minkum. Apa ini semua saudara-saudara kalau tidak mengangkat Muhammad jadi nabi? Terima kasih Ustadz sudah berkontribusi untuk video saya. Siapa yang bilang kalau aku, kata Rasulullah, lebih baik daripada Nabi Yunus, dia telah berdusta. Apa maksudnya hadirin? Rasul nggak mau dibilang lebih baik daripada nabi-nabi yang lain. Penyebutan Yunus ini sampel apa? Karena dalam pandangan ulama jemaah, nabi itu kan ada grade-nya ya. Ulama mayoritasnya memandang nabi yang termasuk di grade paling bawah itu adalah Yunus. Kalau dengan yang paling rendah saja nabi nggak ingin disama-samakan, bagaimana dengan yang posisinya ada di atas? Mungkinkah penipu atau tukang contek karakteristiknya seperti itu? Karakter penipu, pembohong, tukang plagiat itu biasanya apa? Jelek-jelekin pihak lain. Kalau Rasul itu bawa agama Quran yang memalsukan Alkitab itu Quran. Quran ini tidak tahu persis apa mestinya berlaku atas Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Nggak tahu sejarah. Dan Quran bukan kitab sejarah. Kenapa? Ngaco semuanya. Tahun berapa dan apa tiba-tiba Adam Muslim? Bagaimana mengatakan Adam itu Muslim? Enak aja. Oke, demikian saja dulu. Tuhan Yesus memberkati.